Halo, perkenalkan nama saya Hanifania. Di sini saya akan memenuhi tugas 3, sumber-sumber informasi. Hari ini saya akan membahas tentang Gary literatur. Tentunya pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Hanifania dengan NIM 056 000 296 dengan jurusan Ilmu Perpustakaan. Soal saya hari ini, apakah yang Anda ketahui tentang koleksi Gary literatur, serta definisikan sumber rujukan digital yang membuat informasi bahan Gary literatur yang Anda ketahui. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Gary literatur. Gary literatur adalah informasi yang diproduksi di luar saluran penerbitan komersial dan tradisional seperti jurnal atau buku. Ini termasuk laporan penelitian, proceeding, konferensi, tesis, buku putih, dokumentasi pemerintah, dan materi dari akademis, bisnis, dan industri. Gary literatur sering sekali lebih sulit ditemukan dan diseleksi karena tidak terindeks secara formal, namun dapat memberikan perspektif penting dan memahami informasi dari sumber yang dipublikasikan. Menjadi bagian dari kelayakan intelektual, lembaga membuat koleksi Gary literatur memiliki sifat yang tertutup. Padahal dalam perkembangannya, Gary literatur banyak dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan bahan rujukan yang paling diminati, terutama dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terlepas dari kelayakan bahwa jenis koleksi sumber tidak tersedia secara komersial, namun tidak diragukan lagi bahwa Gary literatur sangat penting dalam aktivitas penelitian, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Menurut beberapa pakar, Cahyadi 2016 yang menyebutkan bahwa Gary literatur membuat informasi penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, lembaga, dan kegiatan penelitian. Dan menurut Workdesk, DKK 2020 mengungkapkan bahwa sebanyak 10,4% kutipan Gary literatur digunakan dalam 6 jurnal keperawatan teratas versi Asosiasi Perpustakaan Medis. Nah, contoh Gary literatur, ada beberapa contoh yang saya tampilkan di sini. Yang pertama itu skripsi, tesis, dan disertasi, karya ilmiah yang menjadi persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi. Kedua, laporan, meliputi laporan penelitian, tesis, statistik, dan laporan kemajuan progress report. Proceeding, konferensi, kumpulan makalah atau abstrak yang dipresentasikan dalam seminar, simposius, atau lokarnya. Ini saya sering saya temukan di perpustakaan perguruan tinggi. Proceeding, terus dokumen pemerintah, laporan, dokumen resmi, dan publikasi dari lembaga pemerintahan. Bulletin dan pamflet terpublikasi berkala atau materi informasi singkat yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, buku putih, dokumen yang memberikan informasi mendalam dan terperinci mengenai suatu topik atau solusi. Percetakan draft naskah artikel jurnal yang belum melalui proses per-review formal, uji klinisan yang belum dipublikasikan, hasil penelitian medis yang belum diterbitkan secara komersial. Terus komunikasi informal dapat mencakup blog, podcast, atau bahkan email yang komunikasi langsung jika dianggap relevan dengan penelitian. Nah, saya di sini menampilkan jenis repositori yang bisa kita gunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan Gary literatur. Ini saya menggunakan repositori dari perpustakaan UGM. Ini saya juga menyantumkan linknya, ya tentunya ini gratis ya, bisa dipakai tanpa harus login menjadi anggota. Terus yang sering saya gunakan setiap hari dalam tugas maupun dalam pencarian referensi saya
Saya menggunakan Google Scholar. Tentunya Google Scholar ini tidak berbayar ya. Di sini kita bisa menemukan jenis-jenis tesis, disertasi, skripsi yang sudah terbentuk dalam jurnal. Nah, di sini terus dan saya juga sering menggunakan IPUSNAS, itu aplikasi perpustakaan nasional. Ya, dia di sini Perpusnas menyediakan beberapa layanan seperti ada 9 layanan, yaitu tentang OPAK, keanggotaan, IPUSNAS. Nah, di IPUSNAS ini kita bisa meminjam buku, membaca buku secara digital ya. Terus kita juga bisa menggunakan IPUSNAS ini sebagai perpustakaan terbuka, perpustakaan dianggap milik kita karena ini benar-benar juga gratis dan bukunya banyak sekali. Saya akan menyontohkan beberapa yang sudah saya tampilkan di sini seperti Google Scholar. Pertama kita buka Google, terus kita tulis Google Scholar. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, di Google Scholar ini kita cukup mengetik kata kunci. Pada saat ini saya akan membahas tentang Geri literatur. Jadi kita akan mengetik literatur adalah. Nah, di sini banyak menampilkan beberapa tentang Geri literatur yang sudah dijadikan bahan penelitian. Mau itu skripsi, disertasi maupun tesis. Yang tentunya ini juga gratis ya teman-teman. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.